Hiduplah Indonesia Raya, dua Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kemudian isu-isu ini semakin berkembang, menjadi tugas Nahdlatul Ulama untuk mengamankan ideologi Pancasila di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Maka nyuwun sewu sasaran tembak iku awake dhewe saiki. Jadi Pak Kiai Ma'ruf itu jadi wakil presiden, Pak. Itu fitnahnya kepada NU itu tambah kenceng, Pak. Ngeri saya. Maka saya mau tanya malam hari ini, apakah ketika ada pihak-pihak yang pengen mengganti Pancasila dengan khilafah, apakah kalian rela? Apakah kalian rela? Diam apa lawan? Lawan, bro. Sing kendel. Aku ki mlebu lokalisasi, mlebu dunia malam. Saya minta sama Allah, ya Allah, bila kamu matikan saya, tolong saya kasih kesempatan untuk masuk semua dunia pelacuran yang ada di Indonesia. Saya masuk semuanya tanpa biaya. Coba sing punya akses ke Bandungan, coba ngomong sama saya. Duwe ra, bro, duwe ra. Ini Tanfidiah Bandungan. Pak Kiai cukup cari akses yang masuk saya saja, karena ngaji di sana berat, Kiai berat, cukup aku saja. Saya ditanya sama wartawan di Belanda saya diinapkan di daerah red light itu nyuwun sewu kayak Bandungannya di Amsterdam. Ada wartawan dari Reuters tanya sama saya begini, jujur Gus, Anda 15 tahun di lokalisasi, sak janjane pengen apa ora? Tak jawab, yo pengen kok aku. Terus gimana? Yo ngempet aku. Ayo mosok Kiai kok ngacengan, aku yang ngono kok. Dia oh alah, wis encer sangit. Kere serana tisu, ora ana kipas angin. Kere cie. Matur nuwun Bu. Muga-muga Ibu panjang umur nggih. Wong sak donya mati jenengan urip dhewe. Sallu ala Nabi Muhammad.
Coba kita lihat, kemajemukannya tidak dilihat, ini baru satu suku loh ya. Coba Anda bayangkan, khilafah itu kemudian ya kita sebagai umat Islam senang menomorsatukan orang Islam. Tapi ingat, bangsa kita itu bangsa yang majemuk. Dan ada 6 agama yang diakui oleh undang-undang. Dan ini sesuai dengan bahasa Al-Quran. Al-Quran soal agama itu kan demokratis bro. Famang sa'afal yu'min, famang sa'afal yakfur. Yang mau iman, monggo. Enggak, silahkan. Saya nggak pernah ngomong kafir ya. Bahkan mohon maaf kalau saya pengajian di tempat umum saya ngomong PSK lonte dan lain sebagainya, saya di lokalisasi nggak pernah menyebut mereka lonte. Nggak pernah saya pengajian mbak-mbak para lonte rahimakumullah, nggak pernah saya. Nggak. Ini cuma bahasa lisan saya saja. Nggak pernah saya ngomong seperti itu sama mereka karena saya sangat menghormati mereka. Coba. Ini soal iman. Ketika Dedi tanya sama saya, boleh nggak orang itu memaksa orang lain untuk masuk agamanya orang lain? Nggak boleh bro. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Kemudian dia bertanya sama saya, apa pandangan Gus Miftah terhadap agama dan Pancasila? Saya jawab, ini pertama kali saya syuting dengan beliau Kiai. Saya jawab, bro, ada orang mengatakan dalam konteks Pancasila semua agama itu benar. Pendapat ini saya tolak. Kalau Gus Miftah yang benar apa? Semua agama itu benar, koma. Lanjutannya apa? Bagi penganutnya. Kalau semua agama itu benar titik, bahaya Pak. Orang tiap hari bisa ganti agama. Dalilnya apa? Toh semua agama benar. Dino Senin Islam, Selasa Kristen, Rebo Katolik, Kemis Hindu, Jumat Buddha, Sabtu Darmo Gandul, Minggu Gandule Mbah Darmo. Lah jelas semua agama itu benar bagi penganutnya. Dalam masalah keimanan Al-Quran mengatakan famang syafal yumin famang syafal yakfur. Di dalam proses toleransi Allah mengatakan lakum dinukum waliyatin. Dan ini sudah mantap, sudah berjalan dengan baik di bawah ideologi Pancasila. Coba Anda bayangkan kalau sistem khilafah itu dipaksakan di Indonesia, apa kamu tidak akan berpikir Bali itu akan lepas dari Indonesia? Kenapa? Karena teman-teman kita di Bali mayoritas beragama Hindu. Apakah kalian tidak berpikir teman-teman kita di Papua akan melepaskan diri dari Indonesia ketika khilafah dipaksakan? Kenapa? Karena mayoritas mereka beragama Nasrani. Maka disitulah kemudian saya sampaikan butuh kedewasaan berpikir. Jangan nafsu sesaat. Maka saya bilang Indonesia itu rumah besar. Di dalam rumah besar ini ada 6 kamar. Ada kamar Islam, kamar Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Selama orang Indonesia kembali ke kamarnya masing-masing tidak akan terjadi masalah. Yang menjadi masalah itu apa? Ketika kita kembali ke kamarnya orang lain. Apa meneh nuroni bojone tanggane. Kan asu. Aku nganggo bahasamu loh ya. Soalnya kata bocah dalan nih kiai tak rupa-rupa dalan gitu. Ini yang kemudian saya buat konsep pondok pesantren saya di lingkungan orang Nasrani. Tetangga saya itu 60% itu Katolik dan Kristen. Saya bikin pesantren di sana. Selatan saya itu pengurus gereja, utara saya kuburan. Dan seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan sih. Masa tak gajuli kijinge. Gatot Nurmantio jenderal waktu itu datang ke pondok saya. Ini orang Nasrani Gus? Iya. Kenapa jenderal? Kok bisa kompak? Iya. Jadi tempat saya itu Kiai mengamalkan lakum dinukum aliyadin itu luar biasa. Kalau ada orang Nasrani meninggal, mereka sembahyangan, orang Islam datang di belakang. Begitu waktunya makan, makan bareng-bareng. Kok orang Islam ada yang meninggal, kita tahlilan, orang Nasrani datang duduk di belakang. Ketika berkatnya datang, kita makan bareng-bareng. Kalau datang Natal, orang Islam itu masak, dibagi orang sekampung, semua agama dikasih. Sebaliknya, ketika Idul Fitri datang, orang Nasrani itu masak nasi dibagi sekampung. Apakah ada masalah? Maafi muskilah, never mind. Kalau bahasamu apa? No what ora popo.
Kalau saya pengajian di malam minggu paling jamaahnya datang 5.000 sampai 10.000 orang. Istri saya masak nasi bungkus itu yang bantu teman-teman Nasrani, yang parkir muda-mudi Kristiani, nggak ada masalah. Coba, maka saya bilang kalau orang Indonesia tidak bisa akur gara-gara beda agama, kalah dengan burung. Burung itu punya agama bisa akur. Agamanya burung ada dua, kalau nggak Kristen Islam. Burung Kristen buktinya ada burung gereja. Burung Islam empret kaji. Empret kaji ki mana empret sing dase putih. Bahkan burung gereja biasa masuk ke masjid, nggak ada tulisan burung gereja dilarang masuk. Malah Pak Haji yang jarang ke masjid, maklum hajingan. Indah gitu loh Pak, ini loh Indonesia itu. Dan yang bisa menerima konsep ini siapa? Nahdlatul Ulama. Maka kita santai. Kenapa? Karena dalam akidah Ahlussunnah kita diajarkan untuk tasamuh, berislam secara moderat, untuk menghargai perbedaan, tidak menghujat toleransi, tapi tepol siro dan saling menghargai. Itulah ajaran Nahdlatul Ulama. Oh no bro. Maka ketika saya ditanya sama wartawan, kok bisa sih Gus? Dulu pandangan kami orang Eropa. Saya kan diwawancara secara eksklusif oleh Reuters yang bermarkas di Inggris sana. Saya ini besok khutbah Idul Fitri, Idul Adha di Aljazair, Afrika. Karena mereka tertarik dengan pluralisme yang saya bangun, toleransi yang saya bangun. Amerika itu ngundang saya sejak tahun 2018 sampai hari ini nggak ada jadwal. Saya nggak ada waktu untuk ke sana. Saya bingung Kiai. Sehari itu jadwal minta ngaji minimal 200 permintaan. 3 bulan kemarin sampai 4.000 permintaan pengajian. Saya bingung, ya Allah, uripku ki apa-apa cukup, kurangnya mung siji, kelon. Aku ora tau ketemu bojo ya Kiai. Mumet dasku aku ngono. Apa meneh pas pengajian karo lonte. Aduh. Kalau saya pulang pengajian mbak-mbak PSK baru habis mandi pakai anduk, monggo Gus mampir. Ya Allah. Harap mampir ikut diperkosa. Kalau diperkosa kok pengen gitu. Mapan matamu ya Allah. Mohon mang dongake mohon muga-muga sehat terus nggih. Amin. Jadi konsep ini saya bangun. Maka kita toleransi yang seperti itu, tidak harus mencampur adukkan agama. Soal ibadah kita nafsi-nafsi masing-masing. Jangan dicampur-campur. Tapi ingat, soal sosial kita bisa berbagi bersama-sama. Maka saya biasa dijemput sama pendeta, ayo Gus piknik. Kemana Pak Pendeta? Ke Parangtritis. Begitu naik bis saya bilang bismillah. Diprotes sama pendeta, salah Gus, kita tidak naik bismillah tapi bis kota. Oh cangkemmu aku. Di tengah jalan hujan bledek, dor. Pendeta bilang haleluya, haleluya. Saya protes, salah pendeta, itu bukan haleluya tapi halilintar. Begitu sampai Parangtritis saya pakai sarung, saya nggak pakai sempak. Kan sempak segitiga, saya khawatir disebut Illuminati gitu kan. Begitu saya turun dari bis, anginnya kenceng, but sarung saya membuka. Pendetanya bilang wow gitu kan. Saya jawab, salah pendeta, ini bukan wow tapi alif. Gimana itu? Sing ra lulus turutan mesti ra paham gitu. Lah ngene iki alif cah duduk wow. Ini indah itu loh. Jangan kayak sekarang. Kalau zaman dulu Gus Dur tuh gojek soal agama itu biasa gitu loh. Sekarang coba apa-apa dianggap penistaan. Apa-apa disalah-salahkan. Orang Islam tidak boleh menanam pohon cemara. Kenapa? Karena cemara itu lambang Natal. Ya Allah, sejak kapan pohon itu punya agama? Anda tahu kenapa cemara itu dijadikan lambang orang Natalan? Karena di musim gugur dan di musim dingin di Eropa, pohon yang mampu bertahan itu pohon cemara. Maka dijadikan lambang Natal. Kenapa orang Islam gak boleh nanam pohon cemara?
Dengan pohon palem kita nggak suka. Kenapa? Katanya Paskah. Wong dolanmu kurang adoh, kancamu kurang oke, turumu kurang bengi, kopimu kurang kental. Pengajian sing ngundang wong desa ana degane kok sukun ra ana degane. Pong. Ini kok sekarang gampang banget orang itu sumbu pendek itu loh Kiai. Kowe salah, kowe salah, kowe salah, kowe salah. Termasuk saya itu diserang tentang apa? Islam Nusantara. Kan YouTube saya soal Islam Nusantara banyak banyak di mana-mana. Diserang sama mereka. Gak ada Islam Nusantara, adanya itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang ada itu Islam rahmatan lil alamin, bukan Islam Nusantara. Kui jenenge jaga sembong bawa golok, gak nyambung blok. Orang hanya melihat wadah, gak melihat isi. Justru kalau saya mengatakan apa? Islam Nusantara itu pengejawatan yang paling pas terhadap tafsir Islam rahmatan lil alamin. Di Mesir ada Islam ala Mesir, di Aljazair ada Islam ala Aljazair, di Afrika ada Islam ala Afrika, di Arab Saudi ada Islam Arab Saudi. Kenapa begitu masuk Indonesia ada Islam ala Nusantara diprotes? Mergo sing gawe wong NU. Kalau saya pernah matur sama Abah Lutfi itu, pandangan Abah gimana? Orang itu kan nggak paham li. Lah gimana Pak? Islam Nusantara itu kan sebenarnya Islam di Nusantara. Karena lidoruratus syi'ri supaya mudah diucapkan, maka dinya ini dibuang menjadi Islam Nusantara. Apa itu? Islam dengan karakteristik Nusantara. Makanya Anda sering dengar pidatonya Pak Karno. Jadilah orang Hindu, tapi jangan jadi orang India. Jadilah orang Katolik, tapi jangan jadi orang Italia. Dan jadilah orang Islam, tapi nggak harus jadi orang Saudi Arabia. Islamnya dibawa, budayanya nggak harus. Saya diprotes, kenapa Gus Miftah nggak pakai imamah, kok pakai blangkon? Salah blangkonku ki opo? Aku tuku blangkon yo duit-duitku dhewe, sing tak wadahi yo ndas-ndasku dhewe. Ini belangkon saya Kiai, kalau di Mekah ini terkenal. Kalau saya berangkat haji atau umrah pasti pakai belangkon. Tanya sama orang Arab, "Ma huwa blang, mahada?" Saya bingung. Iki apa bahasa Arabe? Tak buka kitab Munjid yo ora ono, Munawir yo ora ono. Akhirnya saya jawab hada blangkon. Agak kae cangkem gue ta. Takoni wong Arab, "Mahua blangkon?" Blangkon itu apa? Waduh, ina urroksi wadai endas. Akhirnya blangkon saya dijaluk diombang-ambung ya kecu tok goblok aku. Aku ora tau ngambung kok. Coba sedikit sebelum saya lanjutkan soal Pancasila dan khilafah. Coba Anda lihat bahwa Islam Nusantara itu tafsir yang paling jelas untuk orang Indonesia tentang rahmatan lil alamin. Orang nggak bisa membedakan mana budaya, mana agama. Maka ketika saya ditanya sama wartawan, konsep Gus Miftah berdakwah itu apa? Saya jawab, membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Maka Anda harus paham, mana itu budaya, mana itu agama. Contoh, nutup aurat, itu budaya apa agama? Agama. Cara menutup aurat, budaya apa agama? Budaya. Begitu orang Arab, "Hei wong Arab, tutup auratmu." Bagaimana cara menutup aurat orang Arab? Pakai jubah. Pertanyaan saya, apakah orang Indonesia harus pakai jubah seperti orang Arab? Jawabannya enggak. Boleh pakai tapi enggak harus. Apakah yang pakai jubah di Arab Saudi itu hanya orang Islam? Enggak. Abu Jahal dan Abu Lahab juga pakai. Yang membedakan apa antara orang kafir dengan orang Islam?
penampakan raut mukanya yang penuh dengan senyuman, sementara orang kafir Quraisy penuh dengan kebencian. Bedanya di mana? Di akhlak. Akhlaknya orang Islam menyenangkan, sementara akhlaknya mereka menakutkan. Maka begitu masuk di Indonesia, boleh pakai jubah kayak beliaunya, boleh pakai sarung kayak Anda, kayak Pak Kiai, boleh pakai celana jin, demit, iblis, setan, gak apa-apa. Boleh pakai baju batik, boleh pakai kaos, wong duwene. Boleh pakai jaket, boleh pakai jas, boleh pakai baju koko. Apa rumangsamu baju koko ki baju Islam? Sapa sing kandha? Baju koko ki bajune wong Cina. Mila jenenge koko. Kalau baju Islam barangkali baju Habib itu. Baju koko. Boleh pakai apa kuwi jenenge jasket, boleh pakai kaos, boleh pakai celana yang saya pakai ini juga boleh. Bu, namanya ini apa, Bu? Rok matamu, rok ngawur. Ini kok rok? Kayak matanya katarak. Saya mau tanya, yang saya pakai ini namanya apa? Malah kulot. Ini namanya tokrung, katok, sarung. Dari depan kayak sarung, dari belakang kayak katok. Tak buka yo ora apa-apa. Lah, ora pantes gue ngene iki. Pamer matamu. Dikandani kok pamer. Boleh gak apa-apa. Coba. Makanya saya itu cinta banget sama Habib Lutfi apa? Karena sangat Indonesia. Kecintaannya terhadap Indonesia itu bahkan ngalang-ngalangi wong Indonesia itu Abah Lutfi itu. Begitu pahamnya beliau terhadap konsep Pancasila, terhadap Islam Nusantara. Makanya beliaunya sangat nasionalis. Lah wong Semarang kok gaweane ngepek degan munggah wit kelapa nganggo jubah. Ya bluluke nambah loro. Gaweane narik becane ngalon-alon kok nganggo jubah. Narik rem iso salah. Becake rime ning ndi le? Ning isor sadel. Lah nganggo jubah ditarik ra mandek-mandek. Sing ditarik beda, Bro. Jelungup kowe. Lucu meneh gaweane ngeduk pasir ning kali Merapi kok nganggo jubah. Ya little body. Apa wis sini gatel kelebon wedi. Kok tegane ra teko ya? Kan aku berharap kopi encer. Kere. Sallu ala Nabi Muhammad. Waduh. Oh meneh, tak pikir degan ireng meneh. Oh kopi pahit nggih. Nuwun nggih Mbak nggih. Moga-moga jenengan mulih mateng meneh nggih. Sampun Gus, kula pun tuwek. Apa rumangsane aku mau ngaji mau suguh anggur iso mangan. Apa ya pantes ngaji kok karo ngene. Moga-moga ibu isin juga wedang mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar pengajian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang ibu-ibu yang habis nyuguh kopi. Oh ketua Fatayat loh. Masuk Fatayat tua banget Kiai. Fatayat apa muslimat? Fatayat kok tua. Oh ngemut umur. Ketoke niku nganu, mbiyen mbokne riki lo ngandut, mbokne ngidam nguntal kalender katanya. Fatayat kok tua. Biasanya Fatayat ki modele ya macan tutul, manis, cantik, jalannya mentul-mentul. Kan iki STNK setengah tuan yang kewer-kewer.
Apanya? Fataya juga. Ora tak bully. Ajar wae ya. Coba, nggak bisa membedakan budaya dengan agama. Makanya pinternya Wali Songo memasukkan nilai-nilai Islam itu dengan budaya. Ini loh, perkembangan teknologi dakwah gitu. Saya pengen ini anak-anak Banser, anak-anak Ansor, sing muda-muda sing nom-nom kuwi, mbuh kuwi duwe organisasi apa ora? Deloken lho. Teknologi dakwah itu kan berkembang terus, Kiai. Zaman Kanjeng Nabi bil lisan. Zaman Sayyidina Utsman bil kolam. Sudah mulai nulis. Perkembangan zaman Wali Songo masuk ke Indonesia sudah menggunakan apa? Dengan budaya. Memasukkan Islam tidak perlu dengan membacakan ayat kepada orang-orang di tanah Jawa, tapi cukup menggunakan lagu syair budaya. Maka coba Anda lihat pintere Wali Songo. Zaman biyen Wali Songo ki lak gawe masjid kuwi mesti ning pinggir alun-alun. Contohnya Masjid Demak. Kenapa di pinggir alun-alun? Karena Wali Songo tahu kalau ada alun-alun biasanya banyak orang, dibuatkan masjid. Supaya orang tertarik masuk masjid dikasih gamelan. Maka di Yogyakarta itu ada gamelan yang terkenal dua, ada Kiai Guntur Madu sama Kiai satunya apa itu masuk, begitu ditabuh orang di alun-alun tertarik. Kiai Guntur Madu sama Kiai Nogowilogo gamelan di Keraton Yogyakarta ditabuh. Begitu ditabuh wong seneng masuk masjid. Padha karo saiki diundang pengajian dong mesti mangkat kakean sambat, tapi lak tanggane nanggap jatilan ra diundang mangkat. Kamu kok jatilan kuwi ngundang demit kok sing teko wong Ungaran. Berarti wong Ungaran kaya mila Bapak Ibu para demit rahimakumullah. Begitu ditabuh masuk. Zaman biyen orang yang nggak ada yang pakai sandal. Kalau langsung masuk masjid, masjidnya kotor. Bagaimana cara wali mensiasatinya? Di depan masjid biasanya dikai kolam cilik. Tujuannya satu, sebelum masuk masjid sikile nyemplung kolam, begitu mentah sikile resik. Begitu masuk masjid mereka duduk mendengarkan gamelan, baru dikasih petunjuk-petunjuk agama melalui lagu. Maka muncullah lagu lir ilir, turi-turi putih, seluku-seluku batok, cublak-cublak suwek. Kuwi kabeh ana maknane le. Mengajarkan soal kematian nggak perlu dibacakan ayat. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Gak perlu, cukup nganggo lagu turi-turi putih. Turi-turi putih ditandur ning kebon agung. Turi-turi putih, hei wong Ungaran, sira kabeh tak tuturi. Wong kuwi yen wis mati dibungkus kain kafan rupane putih. Kain kafan rupane putih hukumnya wajib napa sunnah? Sunnah. Dadi lah ibu-ibu fatayat muslimat pengen sesuk mati kain kafan rupane ijo, ora apa-apa. Malah beneran yu. Kowe ora bakal takone karo Munkar Nakir, soalnya apa dikira lemper. Aman. Wih, caca lanang kuwi, aku pengen sholat mati kain kafane pink, ora apa-apa le. Paling malah ketemu bengok, wow, jomblo. Ada jomblo di sini? Pah. Ini rupa-rupa jomblo ini. Jomblo, yakinlah akan datang satu saat ada orang yang datang kepadamu di saat waktu yang tepat. Datangnya bukan karena nafsu sesaat. Kalau kamu yakin ada pelangi setelah hujan, yakinlah akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Maka saya sampaikan, sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman, insya Allah. Turi-turi putih sira kabeh tak tuturi wong kuwi yen wis mati dibungkus kain kafan rupane putih, ditandur itu artinya dikubur. Kebon agung kuwi artine kuburan. Supaya ngerti kuburan biasanya diwenehi patok. Yen patok siji kae jenenge tenger, kuburan kae patoke loro, berarti tenger. Apa wong mati tenger-tenger ki ora ana dalile? Ana.
al mayyitu fi qabri kal gharik al mughawis yang tadiru da'watan talhaqu min abihi aw min akhi aw min sadiqin lahu wa idza lahiqat hu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha wa anna hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Ayo sapa sing kandha ndongake wong mati rono dasare rene tak tetel cangkemmu. Ana dasare kok ngawur wae. Sing lucune napa nggih? Kula iki nembe ngerti. Wong MTA niku mengharamkan tahlilan, membid'ahkan tahlilan. Sing didadekke dasar niku surat At-Taubah ayat 89 kalau nggak salah. Wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri. Ini kan nggak nyambung. Itu kan ayat asbabun nuzulnya ketika Nabi Muhammad SAW mau mensolatkan Abdullah bin Ubay, musuhnya Kanjeng Nabi. Maka ini orang kafir Muhammad, wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan, nggak boleh disolatke. Lah kok iso-isone didadekke dasar nolak tahlilan, kan aneh. Maka bahasanya apa? Tahlil oleh, tahlilan ra oleh, solawat oleh, solawatan ra oleh. Kowe iki kok ya goblok. Masa ora iso bedake solawat karo solawatan? Solawat kuwi durung diwaca. Lak wis diwaca jenenge solawatan. Tahlil kuwi durung diwaca. Lak wis diwaca jenenge tahlilan. Berjanji kuwi durung diwaca, lak wis diwaca jenenge berjanjenan. Maka begitu jenengan Altirillahumma qabrul karim biarwing sadiin min sholati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Kuwi jenenge berjanjenan. Ning lak wong kene mesti macane ra fasih blas kae. Ngetrillahumma qabrul karim. Ngatiril dadi ngetril. Kudune macane kaya Pak Kiai. Abadati ulimla mismidzatil aliyah. Allah mustadirran faidal barakati ala ma ana lahu wa aula. Ya Allah, sing maca fatayat ungaran ngabetati ngul ngimlang mismidzatil ngaliyah. Allah siapa sih ngomong orang dasari ngajari babakan toharoh cukup nganggo lagu sluku batok huslu batnaka bersihkanlah batinmu batoke ela batnuhu la ilaha illallah. Si Romo menyang Solo, si Ramo aduso menyang mangkat Solo salat le payung muto la ilaha illallah hayyum mauta. Kuwi pintere wali songo le. Ngajari pejabat DPR, presiden, bupati, wali kota ora korupsi. Cukup nganggo lagu judule gundul pacul. Mila sesuk awakmu pengajian ngundang DPR karo bupati, acara selanjutnya sambutan bupati, langsung kowe bengok gundul pacul gemblelengan. Malah gobloke wong saiki gundul pacul ora diulangke ning TK, malah mlebu TK diajari cerita judule kancil nyolong timun. Mila begitu dadi pejabat gaweane maling kaya kancil. Sing salah sapa? Guru TK. Kancil nyolong, masa kula nganu nggih. Lagune wong TK niku ana sing apik kok Kiai. Ngawur kabeh. Po ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu. Aku tak takon walang karo kupu-kupu ngendi yen awan mangan sego bengi ngombe susu. Walang kok cangkeme celutak. Tolak niki dinyanyi cah cilik iki salah. Sing awan mangan sego bengi ngombe susu iki anake apa bapakne? Marang. Ana meneh lagu ngenyek mbahne. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua giginya tinggal 2. Ulang ngenyek mbahne ta? Mbahne metok sekolah, nenek sudah tua giginya di jendela.
Allah. Ayo diselingi selawatan yuk. Shallu ala Nabi Muhammad. Njaluk lagu nopo? Lagu lawas nopo lagu anyar? Anyar durung dadi. Lagu nopo? Lagu nopo? Mundur alon-alon? Aku iso ya anu nopo. Kim Cil Kepolen. Kelingan mantan. Kalau modelnya Pak Kiai kayak sepuh ini jambu alas saya cukup. Jambu alas ning tengah sawah wae lima sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih jomblo ndang entuk bojo. Lah lagu ojo pacaran kuwi lagune Cak Dikin, cinta tak terpisahkan. Tekku iki ojo nggo dolanan, mergo tekku sagede kentongan. Sing tak jaluk ojo mung pacaran, tapi ayo rapi sing tenanan. Di PPNU pacaran apa? Untal codot kowe. Oke lagu macam-macam Kiai, lagi rondo ya beda meneh, kelayong-layong wi rondo. Ana tangis kelayung-layung tangise rondo, hatine bingung nangis saben bengi turu dhewe ra ana sing ngancani ditumpahi arang-arang rondo biasa. Kayak rondone kayak iya. Ayo lagu apa ya? Ya lagu wong NU ya. Saben malam Jumat ya. Yuk, flashnya dihidupin semua aja yuk. Wah, ngibur Pak Kiai sepuh ini. Jangan seneng. Dihidupkan semuanya, lampunya dimatikan saja. Ini main meriah malam hari ini Ungaran. Ayo kabeh diuripke diangkat dhuwur-dhuwur. Oh, apik banget toh. Masya Allah. Masya Allah luar biasa. Ini yang biasa lihat seperti ini hanya Pak Kiai Tanfid. Soalnya biasa nih Bandungan. Ya, nggak diangkat serdanten ke sana itu arah mana sana itu? Lor, ngalor di sini baru ngidul ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Sholli wa sallim iman. Allah Allah salli wa sallim wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qadwa ada saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali nang kuburan mangku tangan tetangisan soli. Saya minta drone-nya dihidupkan, yang bawa kamera drone tolong dihidupkan. Sholli wa sallim iman alamada wal biman wal ali wal ashab kebacut temenan ger hamna turunku Allah kowe ora wirang padha mangan tinggalanku
wal ali wal ashabi man sepindah malih sing banter untuk Semarang sholli wa sallim iman Allah Allah sholli iman wal ali wal ali wal kurang banter muga-muga hajate kabul sedanten sholli wa sallim iman sholli wa sallim iman wal ali wal biman wal ali wal terakhir sing paling banter untuk kita semuanya sholli wa sallim iman alamada Allah Allah sholli wa sallim iman wal ali wal biman wal ali wal ashab sallu ala Nabi Muhammad. Satu lagu lagi, lagunya Wali Songo, Sluku-sluku Bathok diangkat lagi. Ben nguri-nguri budayane Wali Songo. Nggih, sing bengoke banter tak dongake utange lunas. Sing ora bengok mulih meteng. Amin. Ayo. Sluku-sluku Bathok, Bathok ilahi sirama menyang Solo le-ole payung sluku Bathok, Bathok ilahi sirama menyang Solo mateni bocah yen urip ayo ibadah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adadama kurang badar Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hisolatan daimatan bidawami mulkilahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Shallu ala Nabi Muhammad. Tepuk tangan untuk Semarang. Alhamdulillah. Lanjut Mbak Uwais. Sampai jam pinten iki? Ora urune cerewet, Bro. Kayak mau bengok sing paling banter tak kayak rokok kae. Apa?
Kayak banjir kayak apel kayak. Nah, kayak pisang, kencang kamu cerewet kayak aku. HP. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka untuk menjawab tantangan zaman itu Kiai, maka pola dakwah itu kan berkembang. Kata sahabat kula matur, zaman Kanjeng Nabi bilisani qaumi khatibun nas biqadri kulihim. Itu yang saya pakai Kiai. Mila nyuwun saya, bocah-bocah itu biasanya kegagalan dakwah itu biasanya di mana? Tidak melihat siapa sasaran dakwahnya. Mila kula nate nulis, kudune wong-wong niku iso bedake iki ketemu karo sapa. Aku lah ketemu karo jamaah umum mau ngajiku kaya ngene. Lah ketemu karo PSK, karo PKS, PSK angel mentok. Aku ngomong PKS lho, PSK. PSK, perempuan suka kelon. Lah teng Jakarta namanya WTS, wanita tahan suntian. Lah nek ujo namanya londe, bar kelon tele-tele. Bayar soalnya. Ora percaya takono ketua Tanfid Bandungan. Pak Kiai emang golek jalur teng Bandungan. Ngomong mawon Gus Miftah ngaji teng mriki. Sedaya biayane senanggung Gus Miftah. Lah karo lonte kula apian kok. Astu kan Pak Kiai pirsa, Mbak Bandungan niku dodolan apa? Kroto. Kroto kok. Pak Kiai lah ngerti. Kula niku ngerti bahasa kroto tahun 2000 li. Gara-gara tanggoku mahasiswa iki bocah isusu panter ini suku-suku pantatnya bikin gemeter. Pakaiane bendino anyar, HP-ne anyar. Tak celuk, bapak mung sugih apa? Mboten. Pengusaha mboten, pejabat mboten. Kok barangmu anyar terus? Lah kula dodolan kok. Dodolan apa? Kroto. Kan kula penasaran, kula ning pasar Ngasem niku pasar manuk. Bakule manuk tak takoni, "Kang, kroto niku napa?" "Oh, alah Gus, kroto niku pakan manuk." Dadi mbake niki iso sugih mergo dodol pakan manuk. Baru paham Pak Tanpidiahnya. Mila nanti mbak-mbak Fatayat rungokno mulai ketemu bojomu kroto. Mesake jomblo kuwi ya Allah, ora duwe kroto. Ngawiti jomblo ngirim rayuan kelawan muji marang sang mantan kang gawe semangat ugi kemenangan rina wengine tansah kelingan rina wengine tansah kelingan duh para jomblo priya wanita aja mung main Pokemon bloko mbok yo FB nan WhatsAppan kanca menawa mantanmu balik nang sira menawa mantanmu balik nang sira rungokno akeh usaha nggo nglalekake blokir FB-ne karo liyane nanging nyatane seh kelingan wae akhire akun palsu digawe duh para dulur jong lalekake wajibe nulung sing jomblo kae
aja dibuli aja diece mengko frustasi baikon diombe. Sing mesake sing terakhir mantane nikah modern ngamuk akhire nekat marani nang resepsine agawe kisruh wedi tamune dicekel banser benjut sirahe. Lo jomblo mesake mentole le nasib. Rantai wae jodohmu diatur oleh Allah. Amin. Kalau kamu nggak ketemu jodohmu, barangkali kamu yang susah diatur, tak kandani. Lanang kok rawani rabi. Rabi ki syaratnya namung kalih sinten. Lah ning Jombang ki ana siran anyar. Begitu rawani rabi nangis. Uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narima najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan. Halah apa to lele goblok kok iki rabi ora gelem. Aku arepe nambah. Bojone Gus Miftah pinten siji, nambah apa ora nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, ya saya tidak bisa menolak takdir. Kalau tidak ada takdirnya, saya menciptakan takdir saya sendiri. Tapi jujur, lah masalah rabi meneh niku Kiai NU paling jirih tak kandhani. Senajan to ketua Tanfite cedhak karo Bandungan kuwi kelasé mung kaya tikus. Apa kuwi mlebu metu lenge mung siji tak kandhani. Oh bojone telu tau masyaallah. Salaman. Kula dikancani. Bojone telu. Masya Allah. Kiai nyuwun ijazahe nggih. Gagahi baru kiai tenan iki. Pokoknya kula takdim, pokoknya kula njaluk amalane pokoknya. Tenan, soalnya napa wong wedok niku luwih kuat daripada wong lanang tak kandhani. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan lebah untuk membawa sebotol madu, tetapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu tak kandhani. Wong wedok iki nampuh tenan kok, pabrik susu loro digawa dhewe tak kandhani. Wong lanang iki ringkih nggawa ndok lore sambatan karo manuk. Kula ki lak ngereh-ngereh bojo kula iki. Kula Jumatan ning masjid tak sindiri anakku. Hormati ibumu, bapakmu, kata Rasulullah. Begitu pulang dari masjid anak saya tanya, yang harus dihormati siapa, Bah? Ibu, bapak. Bapaknya beroleh 1, ibunya 3. Kono ngomong karo mbokmu. Oke. Ojo kula rajang-rajang terong, anak kula matur, bun, kata abah di masjid tadi, bapak 1, ibunya 3. Kenapa abah kok ibunya cuma 1? Apa jawaban istri saya? Dek, ini namanya apa? Terong. Jumlahnya berapa? 1. Kalau terong 1 mau dimakan orang 3 gimana, Dek? Ya dipotong-potong, bun. Kono ngomong biapamu. Kere. Rasido aku. Apa yang pisannya loro kudune wong wedok ki paham kok. Wong lanang kuwi imam, Bu. Wong wedok kuwi makmum sing apik kuwi manut karo imam yang baik itu yang diikuti oleh banyak makmum. Ngono. Mila wong lanang kuwi duwe prinsip bojo tuwek kuwi kaya Quran suwek, diwaca angel diguwak dosa. Mila la ana Quran suwek disimpen, sing diwaca Quran sing anyar. Semua menang tanpa dia. Yes. Napa? Punya ini wonten. Ya ora apa-apa.
anu kan aku ya ora ngerti. Loh, Pak Kiai niku iso dadi ketua tanfid lah mergo dungane bojone ta. Kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Maka insya Allah istri saya tetap satu di Jogja, satu di Semarang, satu di Lampung, insya Allah. Langsung rondone aku daftar, moh rondo tua daftar. Aku rabi karo rondo tua teneh aku mati dhisik. Ngopo keracunan? Apa susu kadaluarsa? Maka Bapak Ibu rahimakumullah, untuk menyikapi perkembangan zaman Kanjeng Nabi bil lisan yang kemudian saya terapkan khatibun nas bi qadri uqulihim. Aku ngaji karo ibu-ibu bapak bahasanya seperti ini. Kalau dengan mbak-mbak di lokalisasi downgrade, kalau saya ngaji dengan Deddy Corbuzier upgrade. Dunggahke. Wong niku bocah pinter sih. Oh lah jenengan takoni Deddy Corbuzier mumet Kiai. Pertanyaannya itu luar biasa. Salah satu pertanyaan dia kepada saya sehingga dia mantap masuk Islam apa? Gus, saya mau tanya. Ini tanpa persiapan syuting padahal. Saya tanya begini, kenapa ajaran agama itu tidak semuanya rasional? Contoh nih, Nabi Ibrahim diperintah untuk anaknya menyembah Ismail, itu kan gak rasional. Nabi Musa ngelawan Firaun, belah segoro, gak rasional. Nabi Yunus dipangani orang mati, orang rasional. Nabi Ibrahim dibakar Raja Namrud, gak kebakar, gak rasional. Tapi kalau Nabi Isa jalan di atas air itu sulapan, saya juga bisa. Tak buktekke Bu, Deddy Corbuzier itu bisa berjalan di atas air dengan triknya dia. Mergo bocahnya pintere ra umum. Akhirnya dia tanya sama saya begini, kok bisa ya? Dan subhanallah Pak, tadi saya mau ngaji di titik pertama di Kalidoh. Itu tadi Hotman Paris Hutapea telepon saya Pak, video call. Mang dongake muga-muga Hotman Paris Hutapea iso mlebu Islam. Saya itu bersyukur Kiai, hampir setiap hari setelah saya mengislamkan Deddy Corbuzier, tiap hari menuntun orang syahadat. Malam minggu kemarin ada 5 orang dari Jerman, Ciceran namanya, perempuan janda. Dia dulu benci dengan Islam, tapi gara-gara ndelok YouTube kula seneng masuk Islam. Dari Kediri orang Cina, Simon Dion. Dari Semarang kemarin ada namanya Mas Andre, katanya malam hari ini datang. Coba kalau ada Mas Andre silakan ke panggung. Andre, dia bilang begini, kenapa kamu masuk Islam? Islamnya Gus Miftah itu menyenangkan kok tidak menakutkan. Ada namanya Mas Andre di sini. Andre, ada Mas Andre, sini Le, masuk ini Le. Tepuk tangan untuk Mas Andre, Masya Allah, ini sahabat baru kita ini. Sebelumnya saya mengislamkan siapa Pak Kiai? Anthony Scott Dory dari Australia. Datang jauh-jauh dari Australia. Dari Jerman naik pesawat 15 jam. Ini besok lagi ada yang dari Malaysia. Masya Allah. Ini hidayah yang luar biasa. Makanya nyuwun sewu. Di Andri, ono ra wonge? Ada? Oh nggak ada. Nanti kalau ada silakan naik ke panggung. Dan ini teorine wong NO le. Maka dakwah kita itu menyenangkan. Apa jawaban saya kepada Deddy Corbuzier? Bro, dalam Al-Quran itu ayat pertama yang diterima oleh Rasulullah apa? Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi akal, bismi rabbik itu dimensi hati. Iqra itu intelektualitas, bismi rabbik itu spiritualitas. Maka orang belajar agama, akal yang mengikuti hati, bukan hati yang mengikuti akal. Saya jawab sama Deddy, kenapa tidak semua ajaran agama rasional? Karena kalau semua ajaran agama itu rasional, berarti tidak ada bedanya agama dengan ilmu pengetahuan. Maka kemudian dia mengatakan apa? This is so amazing for me. Otakmu ra nyandak, Dia mengatakan ini begitu amazing bagi saya. Iya. Maka kemudian saya tanya sama dia, coba kamu sekarang perhatikan, cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Dia jawab, dari mata turun ke hati. Kamu salah. Kenapa saya katakan salah? Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti kalian semua tidak akan pernah cinta kepada Allah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Allah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti kamu tidak akan pernah cinta dengan Rasulullah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Rasulullah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti orang buta itu tidak akan pernah bisa merasakan indahnya cinta. Kenapa? Karena orang buta tidak pernah melihat pasangannya.
Maka yang benar itu cinta dari hati naik ke mata. Kalau hatinya sudah cinta, seburuk apapun yang dicintainya akan terlihat indah di matanya. Masya Allah. Aku biasa ngerayu londe kok ada. Kan itu pemahaman Iqra Bismi Rabbik itu seperti itu, Kiai. Lah orang-orang NU itu kan unggul di dalam wilayah spiritualitas. Maka kalau saya ngaji sama teman-teman Muhammadiyah, apa bedanya wong NU karo Muhammadiyah? Lah wong NU kuwi biasane gede atine, wong Muhammadiyah biasane gede akale kon ndase kepiye lho. Cangkeme mantep ndase. Mila jenengan pirsani, lah wong NU niku diajak nglakoni amaliyah. Ayo nduk ngaji, nggih tampa kanthi lillahi ati. Lah wong-wong di luar NU dadak takon, iki dalile apa? Dadak takon, wong NU ayo tahlilan, nggih, sami'na wa ata'na. Orang ini, Andri ini. Ini sahabat baru kita yang baru masuk Islam ini. Mari Mas Andri. Ini lho. Shallu ala Nabi Muhammad. Mas Andri duduk sini. Ini baru kemarin malam Minggu Pahing di pondok. Jadi 5 orang tanpa janjian, 1 dari Jerman, 1 dari Kediri, 1 dari Semarang, 2 dari Jogja. Tahu-tahu datang ke panggung. Gus, saya minta diislamkan. Sama ketika saya baru pulang dari Taiwan ngaji di Cikarang sama teman-teman PCNU Cikarang. Ada orang Katolik, tak pikir orangnya mau marah datang ke panggung, wajah menakutkan. Ngapa Mas? Aku jaluk Islam. Alah, aku. Dadak bengok aku. Kan aku kaget aku. Coba saya minta mic 1 sebelum saya lanjutkan. Saya mau ngobrol sama Mas Andri. Ini betapa kemudian dakwah ala ahlus sunnah wal jamaah itu bisa diterima oleh semua golongan. Rondone rasa melu-melu rondone. Coba dicek. Tes. Ya. Mas Andri nama kompleknya siapa? Andri Budi Setiawan. Dulu baptisnya apa dulu? Dulu Stefanus. Andre Budi Setiawan. Lah kayak Saverius kayak. Dulu Mas Andri agamanya apa? Katolik. Pertama kali kenal dengan Islam sejarahnya sampai ngerti Gus Miftah gimana? Awal pertama itu dulu ceritanya agak panjang, gue cuma saya. Coba setelah subuh. Awal ceritanya saya kepengen kan ngobrol sama Tuhan. Tuhan tunjukkan agama saya yang paling pantas buat saya. Suatu saat kelak saya akan meninggal, tunjukkan agama apa yang paling pantas buat saya. Tiap hari jam 1, jam 2 itu saya keluar rumah. Belum kasih jawaban juga. Saya doa juga terus, saya minta sama Tuhan terus. Akhirnya saya di teras duduk ketiduran. Bukan teras kafe toh? Bukan. Kalau teras kafe itu kan jelajan pengajian saya gitu loh. Itu pengajian yang paling menyenangkan sedunia. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Wow. Kene muslimat. Pahit. Nah, terus teras. Nah, akhirnya saya di teras, saya duduk. Mungkin kecapean, doa udah terlanjur malam. Saya dikasih ngimpi sama Tuhan. Ngimpimu apa boleh? Ngimpi saya itu saya di tengah-tengah padang Arafah. Cuma hanya ada unta sama buah kurma. Mungkin itu yang Tuhan ngasih petunjuk buat saya kalau saya harus masuk Islam. Terus akhirnya delok YouTube Gus Miftah. Akhirnya saya lihat Gus Miftah, saya cari siapa yang bisa membimbing saya di jalan yang baik, Islam yang tidak suka keras, yang ramah, yang baik hati lah pokoknya lah. Akhirnya itu saya kan jarang buka YouTube. Tahu-tahu Gus Miftah yang ceramah di Purwokerto. Iya, itu yang pertama kali saya bilang, lah wong menang sombong jenenge Jumawa. Lak kalah ngaku kalah jenenge legowo, tapi lak kalah ngaku menang jenenge cangkeme. Aku nyeritain ngaji di Purwokerto itu salah satunya itu. Terus salah satunya itu mungkin dari YouTube itu tadi menginspirasi saya. Mungkin inilah Gus yang cocok buat saya membimbing untuk alhamdulillah. Makanya ketika Mas Dedi itu mau masuk Islam, seminggu sebelum masuk Islam telepon saya, Kiai, bro, saya mantap masuk Islam. Saya tolak kok, Bu. Jangan. Loh, kenapa Gus? Jadi orang Islam itu berat, Ferguson. Berat. Cukup aku saja, karena saya nggak mau orang masuk Islam main-main. Makanya begitu Mas Andre mau syahadat, kamu nggak ada paksaan, nggak ada.
Masuk Islam sukarela? Iya. Jangan main-main dengan agama Islam. Saya tidak pernah memaksa siapapun, saya hormat kepada agama apapun. Jadi kemudian tanya, kalau saya harus masuk Islam gimana Gus caranya? Gampang bro, besok wajah Islammu itu seperti apa tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya marah, maka Islammu akan penuh dengan kemarahan. Kalau pintu masuknya keras, Islammu akan penuh dengan kekerasan. Kalau pintu masuknya lebay, Islammu lebay. Ada Gus, ada jamaah lebay. Oh jamaah, alhamdulillah. Kalau Islammu ramah, pintu masuknya ramah, maka Islammu akan penuh dengan keramahan. Islam yang menyenangkan, bukan Islam yang menakutkan. Kemudian Dedi jawab apa? This is you. Kalau memang saya harus masuk Islam dengan pintu yang menyenangkan, itu adalah kamu, kata dia. Oke, kalau gitu kita masuk Islam. Kapan? Waktu itu kita cari jadwal, semua TV telepon dia. Live Gus di TV, live di TV. Ternyata terbentur dengan regulasi KPI. Orang pindah agama tidak boleh dijadikan konten televisi. Begini minggir oleh nutupi rondo kayak lo. Akhirnya begitu dia bersyahadat di tempat saya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia peluk saya nangis. Itulah jalan hidayah. Iya ya, rondo gitu. Rewet bae masa. Maka mohon maaf, berangkat dari kasus-kasus ini Kiai, saya mohon maaf teman-teman muda-mudi, teman-teman IPPNU atau siapapun malam hari ini yang punya media sosial. Kalau dulu zaman Kanjeng Nabi dakwah bilisan, zaman Utsman bil kolam, zaman Wali Songo dengan budaya, hari ini kita harus dakwah bil medsos. Contohnya Mas Andre ini masuk Islam, wasilahnya adalah Syekh YouTube. Kalau saya ngaji di Korea Selatan tuh mereka bilang wali YouTube-nya datang. Karena mbak-mbak TKW itu kalau mereka bekerja di malam hari, hiburannya nonton YouTube-nya Gus Miftah. Maka apa? Kalian punya medsos, mohon maaf, dakwahnya orang NU bil medsos itu kalah dengan minhum Kiai. Channel NU itu YouTube-nya penontonnya paling tinggi. Ada Gus Miftah, ada Gus Muwafiq, ada Gus Bah dan seterusnya. Tapi mohon maaf, nomor 2 sampai nomor 10 itu mereka. Kita kalah. Makanya kalau kemudian pengen dakwah kita berkembang, ayo medsosnya ditingkatkan. 1 menit bisa merubah dunia. Ketika saya sholawatan di depan mbak-mbak yang berbaju seksi di Bali, itu merubah orang-orang Eropa. Saya diundang ke Belanda. Wajah Islam berubah ketika saya melihat Gus Miftah sholawatan di kafe. Dulu menurut saya Islam itu keras, Islam itu penuh dengan kekerasan, tapi ternyata bisa diterima di dunia malam. Subhanallah. Masa gak kita maksimalkan? Kowe akun-akun Instagramnya kiai-kiai di follow, sing mau follow malah Nikita Mirzani, sing mau delok apa nih malah kerotone. Digunakan yang maksimal. Saya pulang dari Taiwan, begitu saya nggak bisa tidur di pesawat, saya jadi ingat surat Yasin ayat 60 kalau nggak salah. Kenapa di situ Allah mengatakan al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Waktu itu saya mikir, kenapa mulutnya dikunci, yang diminta ngomong itu tangannya. Ingat, hari ini banyak orang berdosa gara-gara tangannya, gara-gara jempolnya, gara-gara jari-jarinya. Untuk apa? Posting yang tidak penting, menghujat, mencela, mencaci, menghina dengan menggunakan jempolnya. Harusnya medsos itu menjadi wasilah kita untuk mendapatkan ridhonya, bukan malah mendapatkan murkanya. Caranya bagaimana? Postingan sing apik-apik. Lawang muslimah jam 10 bengi bojone rung mulih malah posting status aku kedinginan nih. Maksudnya apa? Diwaca ketua tanfid, dikomentari tak kancani po. Iya ta. Akhirnya aku melu komentar WK. Coba yang bagus.
bagus, jangan lebay dengan medsos. Bulan poso degan di foto posting ning Facebook. Nyuwun sewu, gas 3 kg di posting ning Facebook. Siang-siang begini lihat tabung gas 3 kg, serasa lihat kelapa muda. Apa matamu ki katarak? Ya kadang-kadang kurma ki lho di foto ning piring, ning dhuwur piring di posting ning Facebook. Wow, kurma, padahal apa? Coro. Ini kan anfaedah, tidak ada faedahnya. Ayo, kita semuanya bisa dakwah. Dakwah itu bukan profesi, tapi semua profesi harus berdakwah. Ora kudu kaya Gus Miftah blusukan ning lokalisasi. Enggak harus. Cukup dengan HP-mu dari rumah, cukup dengan Facebook-mu, cukup dengan Instagram-mu. Ayo li, teman-teman Ansor, kita sadar bermedia. Karena kita ketinggalan, Pak. Kayak kemarin begitu saya diserang soal khilafah, akhirnya saya ngomong sama teman-teman NU, baru ada respon. Terlambat, sementara kita sudah diserang habis-habisan sama mereka. Naudzubillah min dalik. Maka kalau kalian pengen menyelamatkan agamamu, pengen menyelamatkan akidahmu Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah, jadikan media sosial sebagai wasilah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup ngetik sing api-api. Coba dilihat dalam surat Yasin ayat 20 atau 21 itu ada ayat indah, Kiai. Waja'a min aqsal madinati rajuli yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Telah datang dari sudut kota seorang laki-laki yang banyak tafsir menyebutkan rajul ini namanya siapa? Habib Suro An-Najjar. Dia hanya tukang tebang kayu, tapi meninggalnya ditangisi oleh malaikat. Kenapa? Karena Habib Suro An-Najjar ini sering ngajak orang untuk ngaji. Qala ya qaumi tabi'ul mursalin, ayo melu ngaji para utusan gitu. Kowe iso seperti Habib Suro ini meninggal ditangisi oleh malaikat, padahal dia bukan wali, dia bukan nabi, dia bukan kiai. Meninggalnya menggegerkan penduduk langit. Kenapa? Karena sering ajak-ajak mangkat ngaji, mung panitia pengajian. Awakmu punya medsos, yuk besok pengajian karo Gus Miftah. Ngene Gus Miftah malam minggu pagi ngono pengajian rutin kitab hikam. Ayo malam mangkat ngaji. Kelasmu kaya Habib Suro An-Najjar. Sing mau delok malah sepep-sepep. Yo ngalah malah nggo mbribik rondo. Lah kula dibribiki biasa. Kula niku membuka DM anyar di sini, Gus, tolong nikahi aku dong, jadikan aku yang kedua. Sorry, aku ngono. Aku ngono. Ya rondo-rondo tua nggih apa aku ngono. Maka malam hari ini saya mengajak semuanya dakwah bil medsos. Tugas teman-teman Ansor di Semarang, ayo li, kalau bila perlu membuat pelatihan bagaimana kita bermedsos yang cerdik. Insya Allah akidah Ahlussunnah wal Jamaah akan tetap tegak di negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya kayak ngaji nih Gus Miftah, aksi bela tauhid tahlilan, aksi bela nabi maulutan, aksi bela negara istighosahan, aksi bela ulama manakipan, aksi bela Quran semaan, aksi bela ilmu sorokan, aksi bela santri putri ya lamaran. Rame soalnya apa? Itu bil medsos. Saya nolak mereka yang mengatakan tahlilan bid'ah. Saya sindir, tahlil boleh, tahlilan nggak boleh. Kan kurang ajar. Lama-lama kan ngeri. Sarung oleh, sarungan oleh, sempak oleh, sempakan oleh, kotang oleh, kotangan oleh. Ya gondal gandum. Apa meneh kaya muslimat. Halah, STNK setengah tua neng kewer-kewer. Maka malam hari ini sudah jam 1:30. Aku kesel bro. Kita berdoa sama Allah. Saya ajak sholawat hasbi rabbi jallallah. Ini sekaligus ijazah untuk kita semuanya. Dibaca minimal habis sholat 3 kali, ditutup dengan Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diulangi 11 kali. Insya Allah semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pulang sebelum kita membaca sholawat ini. Hasbi rabbi jallallah, tidak ada penolong bagiku kecuali Allah. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Awakmu dioyak debt kolektor, wacak ke iki. Bayar. Hasbi rabbi
jalallah bayar ma fi qalbi ghairullah macane ping pira nganti debt kolektore minggat takkan. Maka Bapak Ibu, sebelum nanti saya minta Pak Kiai berdoa, yuk kita membaca sholawat hasbi robbi bersama-sama. Shallu ala Nabi Muhammad. Semuanya berdiri, monggo. Pak Kiai diaturin donga. Mikir. Makin bar hasbi robbi, monggo Kiai. Pak sholawatan dian kali sejamaah nih. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang khusyuk kita bersolawat untuk Indonesia, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga bangsa Indonesia. Amin Allahumma amin. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la Hasbi Rabbi Nur Muhammad sallallahu la terakhir Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى ليوم الدين آمين يا الله اللهم يا الله تقبل وأوصل وبلغ صواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللناه وما سبحناه وما حمدناه وما كبرناه وما صليناه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى أرواح جميع من ذكرت معهم وإلى أرواح جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع مشايخنا ومشايخنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم عنهم اللهم أكرم نزولهم
wasi' madkhalahum wa qihim min fitnatil qabri wa min adzabin nar hatta tab'atsahum la jannatika ya Allah ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Hasbunallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkalna wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Hasbunallahu li dinina hasbunallahu li dunyana hasbunallahu indal maut hasbunallahu indas sirat hasbunallahu indal mizan la haula wa la quwwata illa billahil 'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tatma'innu biha qulubuna wa tanfa'u biha ulumana wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qawmana wa tukhlisu biha qulubana wa tulhimuna biha ulmal laduni wa tukrimuna biha bisya'adati wal karamati ma'al dzurriyyatina wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa atba'ana wa talamidana wa tarzukuna. Allahumma tamama ni'matika wa tamama rahmatika wa tamama rizwanika wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi bi'adati ma khalaqta wa razaqta wa amata wa hayta ila yaumi tuhsaru fihi al-khalaq ajma'in. Allahumma ya Allah inna nas'aluka safatal fatihah amin ya Allah rahmatal fatihah wa karamatal fatihah wa darajatal fatihah wa dawa'al fatihah wa fadilatal fatihah wa ilhamal fatihah wa mu'jizatal fatihah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi umurina barik lana fi arzakina barik lana fi ulumina barik lana fi dhurriyyatina barik lana fi hayatina ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hiduplah Indonesia Raya, Turuah Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ala hadiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, dengan berakhirnya tausiah wal irsadah sarasehan sareng Gus Miftah, semoga kita bisa mengambil natijah intisari dari apa yang disampaikan, dan tentunya harapannya menjadi satu keinginan untuk keberkahan kita semua. Dan dengan berakhirnya Jurung Pandong Hastungkoro, semoga kampung ini, Kabupaten Semarang dan sekitarnya, menuju negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, sebuah negeri yang gemah ripah Allah jinawi toto tentrem kertora harjo wonten ing ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan kita semua warga Kabupaten Semarang yang tentunya menjadi satu keinginan seluruh warga menjadi warga yang gemah ripah Allah jinawi toto tentrem kertora harjo.